BMW ikhlas lepas sang raja Superbike, Toprak Razgatlioglu, resmi naik kelas ke MotoGP 2026. CEO BMW akui berat tapi bangga. Dominasi Toprak Razgatlioglu di ajang World Superbike WSBK 2025 berakhir manis dengan gelar juara dunia dan sekaligus menjadi salam perpisahan bagi sang bintang dengan BMW. Setelah 2 musim penuh kejutan bersama Rocket BMW Motorrad, Toprak kini resmi akan menapaki babak baru dalam karirnya, terjun ke ajang MotoGP 2026 bersama Prima Pramac Yamaha. Meski terasa berat, pihak BMW memilih untuk merelakan kepergian pembalap andalannya itu. CEO BMW Motorrad, Markus Flasch, menyebut keputusan Toprak adalah langkah besar yang layak dihormati. Baginya, kehilangan sang juara dunia bukan akhir dari kisah sukses BMW, melainkan babak baru yang membanggakan. Musim dominan akhiri era emas bersama BMW. Musim 2025 menjadi puncak karir Toprak Razgatlioglu di lintasan Superbike. Pembalap asal Turki itu tampil luar biasa sejak awal musim, menumbangkan dominasi Ducati dan Kawasaki yang selama ini mendikte kejuaraan. Dengan gaya khasnya yang agresif dan kemampuan pengereman ekstrim, Toprak memimpin klasemen sejak pertengahan musim dan mengunci gelar juara dunia menjelang seri terakhir. Bersama BMW, ia sukses menorehkan sejarah dengan mempersembahkan gelar dunia pertama bagi pabrikan asal Jerman itu di ajang WSBK. Tak hanya itu, Toprak juga menjadi pembalap pertama dalam 2 dekade terakhir yang mampu membuat Ducati, Aruba.it, dan Yamaha patah kelabakan dalam 1 musim penuh. Kemenangan demi kemenangan yang ia raih di Misano, Magny-Cours, dan Phillip Island mempertegas bahwa dirinya memang salah satu talenta paling komplit di dunia balap roda 2. Berat tapi kami bangga, respon CEO BMW. Keputusan Toprak untuk meninggalkan WSBK demi MotoGP sempat menjadi perbincangan hangat di paddock. Namun, Markus Flasch menegaskan BMW akan selalu memberikan dukungan penuh terhadap langkah pembalapnya. Toprak harus memanfaatkan peluang besar ini, ujar Flasch dalam wawancara yang dikutip Paddock GP. Saya baru mendengar kabar soal kontraknya dengan MotoGP setelah semuanya resmi ditandatangani dan kami sudah membahasnya. Flasch mengakui secara emosional sulit melepas pembalap yang baru saja membawa kejayaan besar untuk timnya. Namun, ia memahami bahwa mimpi terbesar Toprak selalu adalah tampil di MotoGP, panggung tertinggi dunia balap motor. Kepergian ini tentu terasa besar bagi kami. Tapi BMW adalah perusahaan senilai 3,3 miliar euro, jadi kami berada di gelombang yang berbeda. Ujarnya dengan nada tenang namun penuh makna. Yang paling penting, kami ingin melihat Toprak sukses dimanapun dia berada. Langkah berani menuju MotoGP. Tahun 2026 akan menjadi babak baru penuh tantangan bagi Toprak Razgatlioglu. Ia akan bergabung dengan tim Prima Pramac Yamaha, menggantikan posisi Franco Morbidelli yang kontraknya berakhir. Langkah ini juga menandai kembalinya kerjasama antara Toprak dan Yamaha, pabrikan yang dulu membesarkan namanya di WSBK sebelum ia pindah ke BMW. Banyak pengamat menilai keputusan ini sangat berani. MotoGP adalah dunia yang jauh berbeda dari WSBK, dengan motor yang lebih kompleks dan tingkat kompetisi yang lebih ketat. Namun, jika melihat gaya balap Toprak yang eksplosif dan kontrol rem depan yang luar biasa, banyak pihak percaya bahwa ia bisa segera beradaptasi. Legenda MotoGP Jonathan Rea bahkan sempat berkomentar, Toprak adalah pembalap paling spektakuler di generasinya. Jika dia bisa membawa gaya khasnya ke MotoGP, dia akan membuat semua orang terpukau. BMW dan masa depan tanpa Toprak. Meski kehilangan sang juara dunia, BMW Motorrad tetap optimistis menatap masa depan. Flasch menegaskan bahwa proyek pengembangan motor Superbike mereka akan terus berlanjut. Sejumlah nama dikabarkan sudah masuk dalam radar BMW untuk menggantikan posisi Toprak di musim 2026, mulai dari pembalap muda Eropa hingga ex-MotoGP yang kini berkarir di WSBK. Bagi BMW, warisan terbesar Toprak bukan hanya gelar dunia, tetapi juga mentalitas juara yang ia tanamkan di dalam tim. Dia mengajarkan kami cara berpikir seperti pemenang, kata Flasch. Cara dia berkomunikasi dengan insinyur, memahami motor, dan mengubah strategi saat balapan adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang.
Perpisahan yang menginspirasi. Toprak Razgatlioglu kini resmi bergabung dalam daftar elit pembalap yang sukses menyeberang dari WSBK ke MotoGP mengikuti jejak Troy Bayliss, Ben Spies, dan Cal Crutchlow. Di usia 29 tahun, ia masih berada di puncak kemampuan fisiknya dan banyak pihak menantikan aksi spektakulernya di lintasan MotoGP tahun depan. Bagi BMW, meski terasa berat melepas sang juara, ada kebanggaan tersendiri melihat bintangnya melangkah ke level tertinggi. Seperti kata Marcus Flash menutup wawancara, kadang cara terbaik menunjukkan rasa bangga adalah dengan merelakan mereka terbang lebih tinggi. Dengan restu penuh dari BMW, Toprak kini siap menulis bab baru, bukan lagi hanya sebagai Raja Superbike, tetapi sebagai penantang baru di kancah MotoGP 2026. Kata-kata Veda Ega usai raih runner-up Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025. Pembalap muda berbakat asal Indonesia, Veda Ega Pratama, menutup musim Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025 dengan torehan membanggakan. Meski gagal meraih gelar juara, Veda sukses mengamankan posisi runner-up klasemen akhir setelah melewati persaingan panjang di lintasan. Hasil ini diraih usai balapan kedua seri terakhir yang digelar di sirkuit dunia Misano Marco Simoncelli, Italia. Meski podium utama tidak ia dapatkan, Veda tetap merasa bersyukur dan banyak belajar dari perjalanan panjangnya musim ini. Dalam keterangannya, pembalap binaan Honda tersebut menekankan pentingnya pengalaman yang ia raih, serta dukungan besar yang diberikan oleh berbagai pihak. Saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan Astra Honda, sehingga saya bisa melangkah sejauh ini. Juga kepada keluarga dan pecinta balap Indonesia yang selalu mendukung saya, ujar Veda dalam rilis resmi Astra Honda Motor. Ia menambahkan, pengalaman dan tantangan di Red Bull Rookies Cup 2025 sangat berharga bagi dirinya. Banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan di musim ini, dan tentu senang bisa mengakhiri tahun dengan posisi kedua klasemen. Semoga semua pengalaman ini bisa membuat saya tampil lebih baik lagi di masa depan. Lanjutnya. Drama di seri penutup Veda sebenarnya memulai balapan kedua di Misano dari posisi start yang cukup menjanjikan, yakni P2. Sayangnya, ia hanya bisa menyelesaikan balapan di posisi keempat. Nasib kurang baik menimpanya ketika mendapat hukuman penalti 3 detik, yang membuat posisinya turun ke peringkat 5 pada hasil akhir. Meski begitu, tambahan 11 poin dari balapan ini sudah cukup bagi Veda untuk mengunci gelar runner-up. Pasalnya, pesaing terdekatnya, Hakim Danish dari Malaysia, gagal mendapatkan poin setelah terjatuh. Secara keseluruhan, Veda mengoleksi serantap lapas 1 poin di klasemen akhir. Ia tertinggal 55 poin dari puncak klasemen, Brian Uriarte, namun unggul 10 poin dari Danish yang mengakhiri musim di posisi ketiga dengan 171 poin. Uriarte sendiri sudah memastikan gelar juara sehari sebelumnya, pada balapan pertama hari Sabtu 13-9. Saat itu, pembalap Spanyol tersebut meraih kemenangan sementara, Veda gagal finish. Catatan musim Veda Ega, musim 2025 menjadi perjalanan penuh warna bagi Veda. Ia sempat tampil gemilang dengan meraih 3 kemenangan sepanjang musim, 2 di antaranya di sirkuit Mugello, Italia, dan 1 di Sachsenring, Jerman. Kemenangan-kemenangan ini memperlihatkan potensi besar pembalap asal Gunung Kidul, Yogyakarta tersebut. Meski akhirnya harus puas di posisi kedua, prestasi runner-up ini merupakan loncatan besar dibanding musim debutnya pada 2024. Saat itu, Veda finish di posisi ke-8 klasemen dengan 111 poin. Artinya, dalam satu musim, ia berhasil meningkatkan performa secara signifikan dan menunjukkan konsistensi lebih baik. Jejak pembalap muda Indonesia lainnya. Selain Veda, Indonesia juga diwakili oleh Kiandra Ramadipa, pembalap muda berusia 19 tahun. Pada balapan terakhir di Misano, Ramadipa finish di posisi ke-7. Hasil itu membuatnya menutup musim pertamanya di Rookies Cup dengan torehan 108 poin dan duduk di posisi ke-8 klasemen. Menariknya, pencapaian Ramadipa ini identik dengan hasil debut Veda setahun sebelumnya, yang juga mengakhiri musim di posisi ke-8. Bahkan, Ramadipa mampu naik podium kedua di balapan debutnya di Sachsenring, sebuah prestasi yang menjanjikan masa depan cerah bagi dirinya. Apresiasi dari Astra Honda Motor. Pencapaian Veda dan Ramadipa mendapat apresiasi tinggi dari Astra Honda Motor yang menaungi mereka.
Andy Wijaya, General Manager Marketing Planning and Analysis, AHM, menilai keberhasilan ini adalah bukti nyata kerja keras pembinaan berjenjang yang dilakukan sejak usia muda. Melalui semangat satu hati, kami berkomitmen untuk terus mendukung pembalap binaan agar bisa menunjukkan potensi terbaik mereka. Dukungan masyarakat Indonesia juga menjadi energi besar bagi para pembalap muda ini, ujar Andy. Ia menambahkan, perjalanan Veda yang berhasil menjadi runner-up serta debut menjanjikan Ramadipa adalah bagian dari proses panjang untuk melahirkan talenta-talenta balap Indonesia yang mampu bersaing di level dunia. Masa depan Veda Ega. Dengan torehan runner-up di ajang bergengsi yang telah melahirkan banyak bintang MotoGP, Veda kini semakin dekat dengan impian untuk naik ke level lebih tinggi. Pengalaman menghadapi tekanan kompetisi, merasakan kemenangan, hingga belajar dari kegagalan, diyakini akan menjadi bekal penting dalam kariernya. Veda sendiri menegaskan bahwa musim 2025 hanyalah langkah awal. Saya ingin terus belajar, terus berkembang, dan semoga bisa memberikan kebanggaan yang lebih besar lagi untuk Indonesia, ujarnya. Capaian runner-up Red Bull MotoGP Rookies Cup 2025 menandai tonggak penting dalam perjalanan karier Veda Ega Pratama. Meski gagal merebut gelar juara, pembalap muda asal Gunung Kidul ini berhasil membuktikan diri sebagai salah satu talenta paling menjanjikan di dunia balap motor. Dengan dukungan penuh dari tim, keluarga, dan masyarakat Indonesia, langkah Veda menuju level yang lebih tinggi di dunia balap tampaknya tinggal menunggu waktu.